kalimat tadi bagus tuh. Kita mencari rezeki, Allah yang memberikan, Allah yang menentukan, bukan kita menginginkan uang itu karena nafsu kita. Karena memang harus kita ketahui bahwa Allah yang maha memberi rizki. Itu kita harus tahu, Allah yang maha memberi rizki. Berarti Allah sendiri pun akan tahu rizki kita itu ada di mana. Allah yang tahu, dan nanti kita akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia termasuk yang muslim itu adalah kita menginginkan harta khususnya rezeki dan bentuk harta, itu kita yang menginginkan, dan kita memaksa agar Allah memberikan kepada kita. Kebanyakan hampir manusia muslim itu seperti itu. Padahal kita sadar bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Loh, berarti kan bukan nafsu kita harusnya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita dekati Allah Ta'ala dengan keimanan kita. Kita dekati Allah Ta'ala dengan ketakwaan kita. Kita dekati Allah Ta'ala dengan akhlak kita. Kita dekati Allah Ta'ala dengan sedekah-sedekah yang lillahi ta'ala semua. Kita dekati Allah itu dengan, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bismillah, selesai alhamdulillah, tiap hari bersyukur atas nikmat Allah, itu kita mendekatkan. Sehingga nanti kalau Allah sudah bilang, oh, orang ini kayaknya patut aku beri amanah berupa harta, nah itu kan dilihat dari situ. Baru nanti Allah melebihkan. Jadi bukan kita memaksa Allah, saya harus kerja ini, saya harus berhasil, saya harus mampu, kepada saya begini, saya harus mampu. Jadi kesannya nggak ada Allah, malah kesannya kita sendiri sebagai Tuhan. Nah itu yang tidak boleh. Insya Allah ini yang sejak awal saya mencoba mengerjakan, dan rezeki yang dititipkan Allah, nah itu masih rahasia. Masya Allah. Masih rahasia, nanti insya Allah saya akan cerita. Ustadz sekalian, saya insya Allah kan besok mau umroh. Jadi mohon izin untuk didoakan supaya perjalanan umroh kami diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kami menjalaninya karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu kami, kan gitu. Iya, paling tidak pengertiannya harus difahami. Iya. Mengerjakan umroh yang lillahi ta'ala, nih salah satu yang jarang sekali. Jadi pada saat seseorang dia membantu saudaranya untuk mengerjakan umroh, tetapi kalau jamaah yang dibawa sedikit gerutu, tidak ada Allahnya itu. Siap. Itu tidak ada Allahnya. Loh kenapa? Loh kan ini ibadah kan baik. Tidak mesti. Kamu membawa orang ibadah tapi tidak niatnya karena Allah Ta'ala. Walaupun bismillah, kamu gerutu terus. Kenapa? Jamaahnya sedikit, nggak cocok dengan pengeluaran, nggak cocok ini, atau untungnya sedikit. Nah itu bukan karena Allah. Dan itu bahaya. Yang harus kita ketahui adalah bawalah jamaah sedikit, lumayan banyak itu dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itulah Allah tahu bahwa oh kamu tak uji seperti itu, tetap aja bersyukur. Di titik itulah mulai ada Allah Ta'ala di sini, sehingga mengerjakannya dengan happy. Mau untung sedikit, mau untung banyak, mau kadang-kadang nggak untung, terimalah karena Allah Ta'ala. Jangan gerutu, karena pada saat kita itu dibikin oleh Allah Ta'ala tidak untung, itu diuji oleh Allah Ta'ala. Kenapa itu menjadi ujian? Kan kita ngerti la haula wala quwata illa billah, semua yang terjadi ini pasti atas izin Allah. Nah sesuatu yang menjadikan di mata kita itu rugi, pasti Allah mengizinkan. Dan kalau mengizinkan, tetap aja syukuri. Tetap syukuri, walaupun di sini kadang-kadang ada gerundelan, hilangkan gerundelan semata-mata karena Allah. Walaupun sulit, walaupun itu sulit, karena Allah amat jeli meneliti, sehingga
Nanti kalau sudah itu masuk, kemudian lulus ujian itu, lulus ujian itu, lulus ujian itu, lulus, pasti nanti iman itu akan ditingkatkan. Amin. Dengan meningkatnya iman dari Allah Ta'ala, bukan dari kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, disitulah mulai Allah yang maha memberi rezeki mulai memplotkan rezeki-rezeki kita. Baik. Kalau saya berpikir begitu, kenapa? Kayaknya Allah seperti itu. Kayak menurut saya kayaknya, karena apa? Karena ada orang yang mencoba begini-begini tetap nggak bisa. Iya. Tetapi ada orang yang bukan muslim, tapi dia bekerja ya hartanya banyak. Iya. Makanya kita jangan iri dengan yang bukan muslim. Dan juga jangan melakukan saudara kita muslim yang memaksa rezeki itu, memaksa kepada Allah untuk diberikan kepada kita. Memaksa, ini ada tanda kutip. Tetapi belajarlah kita memberikan apa yang kita kerjakan dari syariat yang kita ketahui, akidah dan juga akhlak yang harus kita kerjakan kepada Allah Ta'ala dengan niatkan Allah. Dari situlah nanti Allah akan menilai satu persatu. Insya Allah dari titik itu rezeki nanti akan diberikan, entah itu harta, entah itu keluarga, entah itu kesehatan, entah itu banyak sekali macam rezeki yang kadang-kadang kita tidak pernah berpikir. Betul. Jadi intinya adalah niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Mau bekerja ya karena Allah. Kalau ada rugi jangan beruntung, tapi berpikir gimana rugi ini tidak terus boleh. Karena itu tetap boleh kalau berstrategi berarti itu harus. strategi boleh, tetapi jangan strategi yang ngawur. Berstrategi boleh, tapi ingat kita punya Allah. Kalau kita pada saat itu direndahkan oleh Allah Ta'ala dari sisi harta, ingat itu bisa dari dosa, itu bisa dari iman kita. Dosa itu bagaimana? Kita dulu pernah menzalimi orang lain sehingga sebagian dari harta kita diambil oleh Allah Ta'ala. Itu orang jarang tahu. Orang itu taunya maunya berhasil. Kalau saya tidak, orang yang hartanya diruntuhkan sama Allah, itu saya lihat dari kalimat dia bicara dulu. Kalau memang ini dia pernah dolim sama orang lain, wajar kalau dia begini. Kenapa dia harus begini? Kan sama Allah Ta'ala agar dia ingat bahwa dia pernah dolim. Makanya pada saat dia hartanya terpurukkan oleh Allah, itu mengajarkan kepada saudara kita itu bahwa tobatlah kamu, minta ampunlah pada Allah, minta ampunlah pada saudara-saudara kamu. Setelah itu nanti ketemu, dia sudah mulai berhijrah yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti masalah rezeki itu diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Tapi Ustaz, kalau misalnya nih seseorang kan dia nggak pernah menzalimi orang, artinya jalan lurus-lurus saja, tapi pada kenyataannya dalam dunia bisnisnya, usahanya tiba-tiba misalnya terpuruk atau gimana, apakah itu ada hubungannya dengan perilaku ibu bapaknya atau kakek neneknya lalu? Bisa saja atau gimana? Kalau itu rezekinya terpuruk setelah akhir balik, itu tetap dari personalnya Ustaz. Tetap dari personal. Kalau terpuruk itu biasanya kalau dia belum akhir balik terpuruk, itu dari orang tuanya. Tapi kalau selepas akhir balik dari personal. Jadi gini, kalau itu persoalan dengan rezeki, yang harus kita lihat itu nomor satu itu adalah bukan pengetahuan agamanya. Kadang pengetahuan agama itu tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena apalagi dia pengetahuan agamanya itu hanya ingat, bukan dikerjakan. Kan beda ya. Pengetahuan agama itu hanya ingat, jarang yang dikerjakan. Nah, ini agak diabaikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi apa yang dia kerjakan sehari-hari, saya kasih contoh. Umpamanya memang dia tidak berbuat dolim pada orang lain ya, tetapi pada keluarganya ada kedoliman nggak di keluarga? Ada tanggung jawab yang lepas tidak dari hadapan Allah. Tanggung jawab yang lepas gimana? Umpamanya suaminya ya sengaja atau tidak sengaja berbuat dolim pada istrinya. Itu bisa diurut. Kenapa suaminya berbuat dolim pada istrinya? Nggak taunya ini urutannya jelas. Karena istrinya juga ada sedikit dolim. Jadi di sini muncul kedoliman dua-duanya. Nah,
Kalau kedoliman atau amarah yang muncul dalam keluarga, pasti Allah belum bisa memberikan rezeki. Karena semuanya, dua-duanya itu tidak mendukung dari sisi ibadah, dari sisi akidah, dari sisi syariat, dari sisi akhlak, dari sisi tanggung jawabnya di dalam keluarga. Jadi kalau diberi rezeki berat, banyak, ini pasti nanti akan begitu terus. Rontok lagi pasti, karena umpamanya pengetahuan agama cukup bagus di atas rata-rata. Nah, tapi pada saat mengelola keluarga ini belum mampu, saya anggap belum mampu. Ya, walaupun memang di luar tidak dolim, tetapi di keluarga ini satu kalimat dibalas dengan kalimat salah, dolim sudah. Betul. Perilaku yang tidak baik dibalas dengan perilaku tidak baik, dolim. Akhirnya keluarga ini kan nggak ketemu, sakinahnya nggak ketemu. Akhirnya rezeki yang dicari itu pasti akan runtuh. Nanti naik dikit, runtuh lagi, naik dikit, runtuh lagi. Menurut saya itu normal kalau saya. Dan kalau ingin betul eksis, belajar tanggung jawab. Balik lagi. Lu kan gitu, balik lagi, mengajarkan lagi, mengajarkan yang diajarkan saling paham, saling ngerti, tidak mengejar ego pribadi. Itu. Ini keluarga ini mau kemana? Keluarga ini bukan keluarga biasa. Keluarga ini mau menuju surga apa neraka, kan begitu. Saya ingin menuju surga, dibentuklah yang baik. Jangan ego pribadi masing-masing yang diunggulkan, nggak boleh juga. Jangan salah-salahan, nggak boleh juga. Namanya keluarga kita dukung, mana yang salah dinasehatin, tapi biasa. Yang dinasehatin harus di stop kalau dia itu mau membela atau mengeluarkan statement. Kalau statementnya udah kacau, udah diem. Kamu lebih baik diem, lebih mulia di hadapan Allah daripada kamu jawab, nanti malah salah semua. Dan itu harus berani. Iya. Dan yang dibilang stop harus berani menerima juga. Kalau yang dibilang stop gak berani menerima, muncul. Akhirnya kan saling susul. Nah, ini bukan keluarga yang sehat menurut syariat kita. Enggak. Nah, kalau sudah nggak sehat, gimana keuangannya? Tetap nggak sehat. Betul. Nah, inilah dari sisi inilah yang harus kita ketahui. Ayo. Memang tidak banyak seseorang dengan perilaku lurus itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Memang jarang, sangat jarang sekali. Ada aja ya kendalanya ya. Pasti ada aja, karena lepasnya dia dari rel Allah Ta'ala itu pasti ada. Kecuali sudah tua sekali lah, mau apa? Kalau masih muda kayak Ustadz sama Bunda kan masih muda, di sini gejolak itu masih kuat, ya masih lah itu ada benturan umpamanya awalnya kan gitu. Saya malu. Mulai diri sendiri, Ustaz. Makanya kalau saya bercerita itu kan harus dari diri kita. Kenapa? Ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka, baru keluargamu dari api neraka. Kan kita dulu. Kita menjaga sehingga kita nanti diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala itu untuk menaklukkan pasangan kita, tapi dengan cara yang baik. Karena kita mulai memahami diri kita, menjaga diri kita tidak masuk neraka. Pasti itu akan muncul pemahaman itu. Sehingga dengan pemahaman yang baik ini, pasangan kita, entah suami atau istri kita, dia akan mulai paham, oh iya ya, saya yang dulu ya. Dia akan mulai paham dengan tidak tersinggung. Nah, disinilah mulai terbentuk. Disinilah istilahnya nanti akan ditata oleh Allah Ta'ala semuanya. Kalau Allah itu mau berkata begini umpamanya, ini hanya umpama. Lawang kamu itu noto diri mama keluargamu belum bisa kok. Ya kamu minta rezeki yang banyak itu mau kamu kemanain? Mau kemanain padahal keluarga ini itu sebenarnya pengetahuan agamanya cukup. Sangat cukup sebenarnya. Akhirnya kan iya, nah mulailah disusun dari diri kita. Istilahnya itu begini, Ustaz. Kita mau pergi ke kantor cari rezeki, diawali dari mandi.
Paham ya? Loh, apa hubungannya? Dari mandi, belum anduan, sudah lari, pergi ke kantor, kira-kira baik nggak itu? Kan ada urutannya. Iya. Berhanduk, Kemudian pakai pakaian. baju, pakai ini, siap-siap baru. Itu kan urutan. Ada urutan. Nah, yang orang itu maunya adalah orang yang berharta banyak. Maunya itu melompat, tapi dia tidak menata di dirinya sendiri. Itu yang menjadikan compang-camping nantinya. Kalau tidak dia dan keluarganya, atau hartanya, atau anak istri, anak-anaknya, atau cucunya, itu pasti compang-camping. Baik. Pasti, nggak mungkin Allah itu tidak menegur, Ustaz. Insya Allah pasti. Insya Allah ya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Ustadz ya. Saya sudah diingatkan untuk Oh, Ustaz ini tadi. Malah nggak tahu. untuk menata diri. Menata diri ya. Ini guys, untuk menata diri. Sebetulnya ini adalah cambuk buat saya dan juga nggak tahu siapa yang kenal lagi. Intinya yuk kita bertobat saja sama Allah. Ya, itu aja. Pengen nangis. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya mudah-mudahan perjalanan kami lancar. Amin, amin, amin. Kemudian insya Allah amin. Amin ya Allah. Ya. Ya, apalagi ya, insya Allah kami 10 hari ya Bun, 10 hari, 12 hari ya? 12 hari ya. 12 hari, nanti mungkin karena ada karantina 1 hari setelah kepulangan, sekarang tinggal 1 hari. Boleh saya menitipkan sama Ustadz? Boleh. Ustadz, ini nasihat ini sebenarnya nasihat umum sebenarnya, tapi barangkali jarang untuk mengingat. Ustadz itu kan sering sekali menghadap Allah di Masjidil Haram ya. Kalau saya boleh memberikan masukan, Ustadz, manusia hidup itu cuma melakukan 2 hal. Yang satu dosa, satunya amal baik maksud saya. Nah, kalau kita ingin melengkapi keduanya ini, saya hanya menitipkan, kalau kita memang banyak salah dan dosa, banyaklah tobat. Dosa yang paling banyak kita lakukan itu biasanya dalam keluarga. Jadi banyaklah tobat, banyaklah mohon ampun dalam kehidupan sehari-hari. Boleh setelah akhir balik hingga saat ini kepada Allah Ta'ala yang melanggar firman-firman Allah dalam Quran maupun Sunnah. Itu yang pertama, mohon ampun, dan mohon ampun. Yang kedua, bersyukur. Apa yang kita kerjakan, Allah banyak memberikan nikmat. Nikmat kita bisa berjalan, mengerjakan sesuatu, melihat, bicara, berpikir, berikhtiar untuk mencari rezeki, dan juga dari nikmat tersebut Allah mengizinkan kita bisa sholat, bisa berpuasa, bisa umroh seperti itu. Itu amal baik. Bersyukurlah, karena itu jarang sekali kita syukuri bahwa nikmat titipan kaki, tangan, mulut, otak kita itu sangat jarang kita syukuri. Jadi 2 nanti dimohonkan kepada Allah Ta'ala mohon ampun dan bersyukur atas semua nikmat. Amin. Kemudian dari situlah nanti Allah akan mengatur pola hidupnya Ustadz, keluarga Ustadz. Amin. Ya. Khususnya berhubungan dengan rizki. Rizki itu adalah suatu kenikmatan yang nanti diberikan oleh Allah. Saya hanya menitipkan itu. Karena itulah yang banyak orang itu lalai. Dan nanti setelah banyak mohon ampun, belajar istiqomah menjaga lisan, menjaga perilaku di dalam keluarga, keseharian, menjaga nafsu, keinginan yang kuat, menjaga nafsu untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mempresur orang lain, siapapun orang, belajar. Nah, di titik itu Allah akan melihat setelah memohon ampun, mengerjakan nggak aplikasinya. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan itulah jalan yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk Ustaz dan keluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah titipan saya hanya itu Ustaz. Makasih banyak Ustaz atas nasihat yang sangat berharga untuk perjalanan saya, dan mudah-mudahan Allah juga
mengampuni dosa-dosa saya. Amin, ya Allah. Mohon didoakan sekali, juga mohon doanya mudah-mudahan ibu bapak saya diampuni oleh Allah Amin, Subhanahu ya wa Allah. taala. Amin, ya Allah. Istri saya dan anak cucu Amin. keturunan saya Amin. dan mungkin semua orang yang menyaksikan semua nasihat Ustaz hari ini. Amin, ya Allah. Amin. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Selamat berangkat Ustaz. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyaka. Alhamdulillah.